materi dengan topik bahasan yaitu poverty atau slum tourism. Nah, perkenalkan anggota kami yang pertama ada Anggun Anastasia Ika Savitri, kedua Azarin Anidia Nariswari, ketiga Septiana Wulandari, keempat Justina Rahmah Habibah, kelima Rum Nilasari, enam Linda Oktavianingsih, tujuh Namira Salsabila, dan yang terakhir Nico Andres Justin. Yang pertama saya akan memaparkan mengenai pengertian dari slum tourism. Slum tourism atau wisata kumuh merupakan bentuk wisata yang menawarkan perjalanan wisata ke tempat-tempat atau wilayah padat penduduk dan kumuh. Fenomena ini telah ada sejak abad ke-19 yang dibentuk oleh orang-orang kaya di London, tepatnya di Whitechapel dan Shoreditch, untuk mengobservasi situasi kehidupan masyarakat di masa itu. Pada tahun 1990-an, pariwisata internasional mulai membentuk wisata kumuh dengan destinasi-destinasi yang terdiri dari negara-negara berkembang dan terkenal dengan kepadatan penduduknya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anggun. Sisi lain, slum tourism adalah dibalik keunikan slum tourism sebagai bentuk wisata yang memamerkan sisi lain sebuah negara, slum tourism dinilai tidak sesuai dengan bentuk ideal pariwisata Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan menjadikan potret kemiskinan sebagai objek wisata dapat merusak citra masyarakat Indonesia di mata dunia. Terlebih lagi, Indonesia memiliki slogan promosi pariwisata yaitu Pesona Indonesia. Slum tourism tidak sesuai dengan tujuan promosi tersebut, di mana pemerintah ingin menunjukkan pesona keindahan pariwisata Indonesia kepada dunia internasional. Yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi dan kesejahteraan yang mendasari adanya slum tourism, yaitu slum tourism dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin karena semakin banyak wisatawan asing yang mengunjungi daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karena menjual produk-produk khas lokal dan jasa sebagai media pertukaran budaya serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, dari adanya slum tourism, dampaknya yaitu pertama, merusak citra Indonesia di mata dunia. Yang kedua, penduduk lokal menjadi malas karena hanya mengandalkan kepedulian dan pemberian dari wisatawan yang datang. Baik, selanjutnya adalah contoh dari poverty tourism ini, yaitu ada Jakarta Hidden Tour. Dan sejak tahun 2008, Jakarta Hidden Tour ini adalah pelopor slum tourism di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, yang menyuguhkan beberapa paket wisata setor, kampung tour, dan maksimator. Masing-masing dari paket wisata ini memiliki itinerary atau rencana perjalanan yang berbeda, serta lokasinya juga berbeda. Lokasi atau area kumuh yang akan dikunjungi oleh wisatawan yang nantinya berkunjung antara lain ada wisata kampung tour dan yang lainnya. Jakarta Hidden Tour ini memilih transportasi umum sebagai objek untuk membawa para wisatawan dengan tujuan agar wisatawan tersebut kehidupan penduduk lokal di sekitar.
Baik, selanjutnya slum tourism sebagai solusi. Pemerintah kota ketertiban dan kebersihan kota, tetapi di sisi lain penduduk kawasan kumuh yang juga adalah manusia yang butuh hidup dan bermartabat. Mungkin slum tourism juga menjadi salah satu solusi selain memberdayakan masyarakat miskin, juga memperbaiki hidup. Jadi bisa dikatakan kalau poverty tourism itu sendiri dapat menjadi solusi itu sendiri. Karena pada dasarnya jenis pariwisata kumuh ini itu bisa dikategorikan sebagai pariwisata alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Bila ada kesalahan kata ataupun materi yang disampaikan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Namira dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Namira dan teman-teman lain dari kelompok Poverty Tourism. Kita lanjut ke presentasi berikutnya, itu dari kelompok Halal Tourism. Silakan perwakilan langsung share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai wisata halal. Adapun nama anggota dari kelompok 2 yaitu Ade Muhlis, Elva Windy Astuti, Aska Ramadan, Fauzan Dita Nurrahman, Lintang Widi Wardana, Faiz Arwi, dan Yayudit Melinda. Pariwisata halal merupakan konsep wisata yang mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim di dalam penyajiannya, mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Yang berikut adalah potensi wisata halal di Indonesia. Prospek di Indonesia dalam mengembangkan wisata halal sebenarnya telah diakui dunia. Pada tahun 2019, Indonesia sendiri menduduki peringkat pertama sebagai wisata halal terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index atau GMTI dengan mengungguli 130 negara peserta lainnya. Prestasi tersebut merujuk pada catatan 20% atau sekitar 14,92 juta turis asing yang telah datang ke Indonesia, di mana sebagiannya merupakan wisatawan muslim. Prestasi Indonesia tersebut juga dinilai dari segi akses, komunikasi, lingkungan, serta pelayanan selama berada di destinasi wisata halal. Tak hanya itu, Indonesia juga berhasil menyapu bersih 12 dari 16 penghargaan dalam World Halal Tourism Award pada tahun 2016 di Abu Dhabi. Oke, selanjutnya untuk wisata halal di Lombok. Lombok menempati posisi teratas sebagai destinasi wisata terbaik di Indonesia. Visi dan misi pemerintah daerah Lombok yang sejalan dengan pengembangan pariwisata halal mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera, menjadi arah pemerintah daerah dalam menetapkan langkah pembangunan daerahnya. Beriman, ini dimaknai dengan masyarakat yang agamis,
yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berakhlak mulia, dan saling menghargai satu sama lain. Oke, terkait implementasi dari kebijakan tadi, berkenaan dengan implementasi wisata halal dan pembangunan sumber daya manusia melalui nilai-nilai lokal atau identitas Islam. Pemerintah telah menetapkan Mandalika Resort sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK lewat peraturan pemerintah atau PP nomor 52 tahun 2014, yaitu mengembangkan kawasan wisata seluas 1.175 hektar. Upaya pemerintah daerah untuk melaraskan aspek pariwisata yang berkelanjutan dan upaya untuk penghormatan pada nilai-nilai lokal, terutama yang berkenaan dengan identitas Islami. Dilakukan pula dengan pendirian sekolah pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk merekrut warga lokal untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di sekitar KEK Mandalika. Walaupun masih minim tenaga pekerja untuk persiapan KEK, Mandalika pemerintah melalui pemerintah pariwisata membuka perguruan tinggi Poltekkes pariwisata yang sekarang masih dalam proses pengembangan di kawasan Praja Kabupaten Lombok Tengah yang di sebelah dengan kampus IPDN Nasional NTB, Regional NTB. Kemudian untuk dampak sosialnya, di mana Lombok itu kan dinamai sebagai Pulau Seribu Masjid dan mayoritas memang basic agamanya kuat, sehingga minim sekali adanya konflik sosial. Sehingga itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan wisata halal. Jadi di sana cenderung untuk lebih lancar dan akan lebih berkembang pesat. Makanya pemerintah menjadikan Lombok itu tempat untuk mengembangkan wisata halal. Dampak ekonomi. Yang pertama yang jelas pasti akan menambah devisa negara karena akan meningkatnya jumlah wisatawan yang masuk, dan ini juga menarik pangsa para wisatawan dari Timur Tengah atau wisatawan yang notabene dari negara muslim. Yang kedua, meningkatkan gairah pembangunan infrastruktur atau penunjang pariwisata seperti hotel syariah atau hotel konvensional, rumah makan, dan pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, meningkatkan gairah investasi dari para investor luar. Karena pada dasarnya pariwisata halal ini sangat dilirik oleh para investor yang notabene merupakan investor dari Timur Tengah atau negara-negara Arab lainnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Halal Tourism. Sekarang kita lanjut ke teman-teman dari Eco Sustainable Tourism. Silakan langsung presentasi. Boleh dibesarin nggak? Itu. Oke. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eco Sustainable Tourism yang beranggotakan Ati, Windy, Ainani, Rahma, Abeng, Karunia, Tito, Denita, dan Novia. Next. Jadi apa sih Eco Sustainable Tourism itu? Di sini mereka tuh menitik beratkan pada pariwisata yang berkelanjutan pada sumber daya alam atau lingkungan, kehidupan sosial budaya, dan manfaat ekonomi. Next. Kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Windy. Baik, eco-sustainable tourism yang sempurna dapat tercapai apabila memenuhi empat aspek,
yang terkandung di dalam konsep sustainable tourism. Pertama, keberlanjutan dalam bidang ekonomi memberikan keuntungan bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang. Kedua, keberlanjutan secara ekologikal, pengembangan yang sesuai dengan pemeliharaan inti dari proses ekologi, keanekaragaman hayati, dan sumber daya biologi. Ketiga, meningkatkan kontrol masyarakat terhadap perubahan nilai-nilai budaya dan memperkuat identitas masyarakat. Terakhir, mendesain keuntungan untuk masyarakat lokal dan meningkatkan pendapatan pada masyarakat sekitar. Yang selanjutnya adalah konsep eco-sustainable tourism. Pariwisata berkelanjutan sendiri merupakan konsep berwisata yang memberikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik itu bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Menurut Permen 1997, konsep berkelanjutan ini terdiri atas 4 hal. Yang pertama, suatu kondisi dikatakan berkelanjutan jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu. Yang kedua, keberlanjutan adalah kondisi di mana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memiliki kesempatan produksi di masa mendatang. Yang ketiga, keberlanjutan adalah kondisi di mana sumber daya alam atau natural capital stock tidak berkurang sepanjang waktu. Dan yang terakhir, keberlanjutan adalah kondisi di mana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan keberlanjutan adalah kondisi keseimbangan dan daya tahan ekosistem terpenuhi. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism development terdiri dari 1. Pembangunan pariwisata harus dibangun dengan melibatkan masyarakat. Kemudian, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. 3. Pembangunan pariwisata harus melibatkan para pemangku kepentingan dan dengan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik. 4. Memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil dan menengah. 5. Pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat, yang dengan artian pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sektor lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini. Selanjutnya yaitu terwujudnya kualitas, yakni pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup, quality of life masyarakat lokal. Kemudian melakukan program peningkatan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata agar para pekerja ahli dalam bidangnya masing-masing. Kemudian harus ada keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumber daya lainnya. Harus dapat dipastikan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi. Dan yang tadi yaitu harus ada monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan. Oke, next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ciri khas yang pertama, sustainable tourism punya ciri khas dengan memfokuskan pada pelestarian warisan alam dan budaya serta tradisi masyarakat lokal dengan mengurangi konteks yang intensif dan massal terutama terhadap objek-objek wisata alam dan budaya. Pengurangan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mempertinggi derajat dan kehidupan sosial serta budayanya guna meningkatkan kualitas dan standar hidup masyarakat lokal. Selanjutnya, pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya juga ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antara generasi pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.
menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 kriteria di bawah, yaitu pertama, tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources, dan tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Yang terakhir, kegiatan harus dapat meningkatkan usable resource ataupun replaceable resource. Next. Selanjutnya yaitu eco-sustainable tourism itu memiliki dampak positif. Di antaranya, yang pertama dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang. Yang kedua, diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumber daya terpulihkan. Yang ketiga, membatasi dampak lingkungan yang buruk. Yang keempat, mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa. Dan yang terakhir, keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan baik dari dalam maupun luar. Next. Yang selanjutnya dampak eco-sustainable tourism. Dampak negatifnya yaitu terlepas dari manfaat tersebut, pariwisata kini dihadapkan kepada dampak negatif yang muncul akibat tingginya aktivitas pariwisata. Pembangunan pariwisata akan berdampak negatif terhadap sebuah negara atau destinasi apabila pembangunan tersebut tidak dikoordinasi dan direncanakan dengan baik. Gunakan faktor-faktor seperti tanah, air, dan semua aspek yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial harus dilakukan secara bijaksana. Jika tidak, dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap citra baik destinasi wisata dan kepuasan wisatawan. Next. Nah, yang selanjutnya ada implementasi dari eco-sustainable tourism itu sendiri. Yang pertama yaitu pemutaran Buleleng Bali Indonesia. Desa wisata ini mendapatkan penghargaan pariwisata dalam Indonesia Sustainable Tourism Award tahun 2017. Desa wisata pemutaran ini berhasil meraih juara pertama dalam kategori lingkungan. Desa ini memanfaatkan lingkungannya untuk masyarakat. Nah, desa pemutaran ini mempunyai potensi unggulan yaitu landscape alam dan budaya. Ada laut yang dilestarikan dengan terumbu karang dan salah satu marine park terbaik di dunia. I Gusti Agung Prana, yang merupakan seorang perintis desa wisata pemutaran ini, menjelaskan bahwa desa pemutaran ini memiliki potensi unggulan dalam ekoturism. Keindahan landscape yang mempesona mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan desa pemutaran ini. Nah, adapun usaha yang dilakukan oleh desa pemutaran dalam upaya eco-sustainable tourism adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingginya kesadaran masyarakat dalam mengurangi emisi karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan menjaga ketersediaan secara berkelanjutan sumber daya air. Yang kedua, terdapatnya manajemen pengelolaan sampah dan limbah yang baik. Dan yang terakhir yaitu mulai adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan partisipasi semua pemangku kepentingan, regulasi, dan tata kelola yang baik dalam pengembangan pariwisata di desa pemutaran. Next. Implementasi kedua yaitu di Ubud Gianyar Bali. Bentuk dan struktur badan bangunan rumah menggunakan teknologi green dan eco-habit yang ada di kota Ubud dibuat dengan pola-pola sederhana dan ramah lingkungan. Struktur badan bangunan pada setiap fasilitas pariwisata ini menggunakan tiang atau sesaka sebagai penyangga yang terbuat dari kayu. Begitu juga halnya dengan struktur atap menggunakan bahan kayu yang dikombinasikan dengan bambu. Dilihat dari aspek ekologi, pemanfaatan konsep green ini pada desain kawasan akan mengurangi pemborosan energi dalam kegiatan pembangunan. Next. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Eco-Sustainable Tourism. Berikutnya kita lompat ke Sex Tourism karena tidak ada yang memilih Space Tourism. Jadi kepada teman-teman anggota kelompok Sex Tourism, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Regi dan teman-teman. Kami dari kelompok seks pariwisata akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Anggota kelompok kami yang pertama saya Lucy Anasari, Chandra Putra Wijaya, Sekar Ayu Islami, Vanilina Ningsih, Muhammad Aksari, Erni Trihastuti, Sinta Putri Anggarini, dan Rina Putri Mulyani. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian seks pariwisata. Boleh dilanjut, Mbak. Seks pariwisata itu menurut Kumar adalah istilah yang mengacu pada wisatawan yang melakukan perjalanan untuk membeli layanan seksual terhadap wanita lokal di suatu wilayah. Pariwisata seks dapat dikatakan pula sebagai commercial tourism karena dalam aktivitasnya terdapat transaksi yang berupa perdagangan jasa dari pekerja kepada pembelinya, juga pelayanan seksual yang ditawarkan melalui perjalanan wisata yang dilakukan turis saat berkunjung ke suatu daerah. Jadi pariwisata seks atau seks tourism itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau orang-orang yang melakukan perjalanan dari daerah, wilayah geografis atau negara asal mereka untuk melakukan hubungan seks mencari kepuasan tersendiri. Seks yang juga merupakan kebutuhan biologis manusia dewasa ini dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas perekonomian suatu negara di sektor pariwisata. Selanjutnya yaitu dampak dari seks pariwisata. Yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama, sektorisme menjadi strategi pembangunan banyak negara di era globalisasi. Kemudian yang kedua yaitu seks pariwisata ini mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, penambahan devisa negara, pemasukan negara yang berasal dari kunjungan wisata asing, yakni berupa pajak dan visa kunjungan wisata. Menurut Organisasi Perburuan Internasional Uang pada tahun 2005, sekitar 2-14% dari produk domestik bruto, di mana Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia berasal dari sektorisme. Positif selanjutnya yaitu adanya jenis pekerjaan baru. Contohnya, misalnya sebelumnya itu mata pencaharian masyarakat adalah petani. Dengan adanya industri ini bisa berubah menjadi pramuwisata untuk melayani para wisatawan yang datang. Next. Mohon maaf, sepertinya error. Bentar. Kemudian terdapat dampak negatif dari seks tourism ini. Yang pertama, perubahan sistem terhadap nilai dan moral, etika kepercayaan, serta tata pergaulan dalam masyarakat. Dalam hal ini terjadi pergeseran nilai yang akan terjadi jika dipertahankan sistem nilai itu terus akan terkikis. Perkembangan wisata yang menuntut adanya kebebasan seperti peluang untuk seks tentu berdampak pada lingkungan sosial. Kemudian dampak negatif kedua adalah memudahkan kegiatan-kegiatan mata-mata dan penyebaran obat terlarang. Jadi adanya tamu di seks tourism ini terkadang itu menginap dan memiliki permintaan yang beragam, termasuk permintaan akan narkoba atau obat-obatan terlarang. Misalnya sendiri itu terjadi di Songgoriti, permintaan seperti ini dilarang karena aparat dan para pemilik penginapan sudah sepakat untuk tidak ada peredaran narkoba pada kawasan seks tourism tersebut.
Dampak negatif selanjutnya yaitu meningkatkan pencemaran lingkungan seperti sampah, vandalisme, rusaknya habitat flora fauna tertentu, polusi air, udara, serta tanah. Untuk selanjutnya, mempengaruhi kondisi kepribadian anak di bawah umur yang berada di sekitar lokasi seks tourism. Walaupun kegiatan yang dilakukan oleh PSK dilakukan di malam hari, tetapi tingkah laku dan kebiasaan yang sering dipraktikkan sehari-hari seperti tata cara berpakaian dan tutur kata yang diucapkan akan mempengaruhi kondisi kepribadian anak-anak di sekitar lokasi seks tourism. Kemudian untuk contoh dari seks tourism itu ada salah satunya di Indonesia itu di Bali yang menjadi target pedofilia. Bali menjadi target wisatawan mancanegara pelaku pedofilia. Berdasarkan riset dari ACPAT Indonesia, sejumlah objek wisata di Pulau Dewata menawarkan prostitusi anak sebagai layanan, terutama wilayah Karangasem, Buleleng, dan Denpasar. Umumnya pekerja seksual anak perempuan di Bali berusia di atas 12 tahun, sedang pekerja seks laki-laki berusia 15-16 tahun. Umumnya mereka berasal dari keluarga yang miskin atau yang dekat dengan lokasi wisata atau berinteraksi di lokasi wisata tersebut. Sepanjang tahun 2001 sampai 2013, sederet kasus pedofilia dilakukan oleh wisatawan asal mancanegara. Mulai dari Belanda terdapat 3 kasus, Italia 2 kasus, Prancis 2 kasus, Australia 2 kasus, sedangkan Jerman, Swiss, dan Afrika Selatan masing-masing 1 kasus. Selanjutnya, contoh beberapa lokalisasi yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Pasar Kembang atau Sarkem yang ada di Jogja. Kemudian ada Gang Doli yang di Kota Surabaya. Kemudian ada di Selarang, Cilacap. Kemudian di Ban Sepur, Surabaya. Selain itu masih ada tambahan lagi. Di Kota Bandung terdapat lokalisasi Saritem. Kemudian di Bogor terdapat lokalisasi Lemus Nunggal. Kemudian di Batam terdapat tempat lokalisasi Sintai. Kemudian di Banyumas ada tempat lokalisasi Gang Sadar. Terus di Semarang ada tempat lokalisasi Sunan Kuning. Next. Ya, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Mungkin bisa lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang mempresentasikan terkait seks tourism. Kita lanjut ke 2 kelompok terakhir dari dark tourism. Monggo, perwakilan mulai presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dark Tourism ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Cynthia Rahmawati, Dian Irmawati, Nur Fatimah Puspitasari, Astri Marganik, Firly, Hanifah Tista, Adinda Arum, dan Muammar Rusli. Selanjutnya, yaitu pengertian mengenai dark tourism. Dalam bahasa Indonesia, dark tourism bisa diartikan sebagai wisata kelam atau wisata gelap. Secara singkat, dark tourism merupakan perjalanan wisata yang mengunjungi lokasi atau tempat yang identik dengan tragedi yang memakan banyak korban jiwa. Singkatnya, lokasi wisata dark tourism adalah tempat-tempat yang berhubungan dengan kematian. Kemudian, kemunculan dari dark tourism pertama kali pada tahun 1990-an. Pada dekade tersebut, dark tourism dianggap sebagai hal yang tabu. Namun saat ini, pandangan masyarakat terhadap dark tourism telah berubah. Indonesia dinilai menjadi lokasi potensial dalam pengembangan dark tourism karena pernah memiliki pengalaman sejarah berbagai peristiwa penting yang syarat dengan tragedi di masa lalu dan tersebar di seluruh daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dian.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep dark tourism. Next. Terdapat dua konsep yang bentuk konsep dari dark tourism. Yang pertama yaitu atrocity dan yang kedua yaitu flag tourism. Ashworth dan Hartman pada tahun 2005 menyatakan bahwa atrocity merupakan kombinasi wisata yang marketable, yaitu yang memberikan edukasi dan kesenangan serta memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat politis dan sosial. Kemudian yang kedua yaitu flag tourism, merupakan wisata di mana para wisatawan mencari sesuatu yang menegangkan atau menakutkan dari pengalaman berwisata yang diperolehnya. Next. Selanjutnya yaitu motivasi orang mengunjungi dark tourism. Faktor paling utama yang memberikan motivasi kepada pengunjung untuk dark tourism di Asia yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan awal dari sebuah emosi seseorang. Terdapat berbagai macam jenis pengalaman sehingga membuat pengunjung termotivasi untuk dark tourism. Pengunjung yang berwisata di dark tourism dengan pengalaman emosi, maka pengunjung akan bisa merasakan antara lain emosi, keingintahuan, empati, kasih sayang atau kesusahan, horor, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan rasa malu. Emosi pengunjung yang datang di dark tourism bisa didapat dari pembelajaran dark tourism serta akan menghasilkan berbagai macam reaksi perasaan secara bersamaan, yaitu kebanggaan, syok dan ketakutan, kemarahan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dari dark tourism. Next. Ada beberapa bentuk dari jenis dark tourism. Yang pertama yaitu dark fun factories, di mana dalam bentuk ini dark tourism yang didasari oleh suatu peristiwa fiksi maupun non-fiksi seperti benteng abad pertengahan di Rumania karena banyak orang yang menganggap memiliki kaitan dengan kisah Dracula. Lalu yang kedua adalah dark exhibition. Dark tourism dalam bentuk ini menampilkan barang-barang atau hal-hal yang berkaitan dengan kematian seperti body works exhibition yang menampilkan mayat-mayat yang diawetkan dan ditujukan untuk penyadatan. Bentuk dark exhibition juga dapat dilihat di Tanah Toraja ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah dark dangers, merupakan dark tourism yang dalam bentuk penampilan sejarah kelam yang terjadi di masa lalu dengan tujuan pendidikan dan hiburan seperti Galeri Keadilan di Nottingham yang merupakan bekas penjara di masa lampau atau juga Lawang Sewu di Semarang. Lalu yang keempat ada dark resting place, di mana dalam bentuk ini menawarkan penjelajahan pemakaman terkait sejarah sentris, konservasional, dan komemoratif etik seperti pada pemakaman Père Lachaise di Paris atau di Erevel atau makam kehormatan Belanda yang berada di Lewi Gajah, Kota Cimahi. Oke, selanjutnya. Yang kelima ada dark shrines, dark tourism dalam bentuk objek wisata yang berfungsi sebagai penghormatan dan memorial terhadap orang yang sudah meninggal, seperti gerbang Kensington Palace yang berfungsi untuk mengenang kematian Lady Diana, Prince of Wales tahun 1997, atau monumen Ground Zero Bali, atau Tugu Peringatan Bom Bali. Yang keenam ada dark conflict site, dark tourism dalam bentuk pendidikan terkait segala hal yang berhubungan dengan perang dan sejarahnya, seperti monumen Pelataran di Kabupaten Sleman atau monumen Junyo Maru di Kota Cimahi, sebagai peringatan Perang Dunia Kedua bagi mereka yang tewas dalam bencana kapal Junyo Maru. Yang ketujuh, dark camps of genocide. Dari keenam bentuk dark tourism yang telah dibahas sebelumnya, bentuk ini tergolong sebagai bentuk dark tourism yang paling kejam, yang berupa objek wisata yang dulunya memiliki sejarah pembunuhan, genosida, maupun bencana alam yang menelan banyak korban. Misalnya adalah letusan Gunung Tambora,
bencana tsunami di Aceh yang diabadikan lewat Museum Tsunami maupun destinasi wisata lainnya. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh dari dark tourism yang ada di Indonesia. Beberapa potensi tempat wisata di Indonesia yang bisa menjadi dark tourism, yaitu yang pertama adalah Desa Trunyan di Bali. Desa Trunyan ini adalah sebuah makam yang dijadikan tempat wisata. Di Desa Trunyan ini, para jenazah itu diletakkan di atas tanah dan di sekelilingnya terdapat anyaman bambu untuk membatasi antara makam satu dengan makam yang lainnya. Terus di Desa Trunyan di Bali ini, orang-orang yang meninggal itu harus yang karena usia lanjut, penyakit karena usia tua, dan bukan yang meninggal karena kecelakaan atau penyebab tragis seperti dibunuh. Yang kedua adalah Gua Belanda dan Gua Jepang di Bandung. Gua Belanda dan Gua Jepang di Bandung ini merupakan spektrum yang paling kelam dalam spektrum dark tourism. Gua yang menyimpan banyak peristiwa kelam seperti kematian pada saat pembangunan dan pembantaian oleh penjajah Belanda ataupun penjajah Jepang. Yang ketiga adalah kapal PLTD Apung dan kapal atap rumah di Aceh. Kapal PLTD Apung adalah kapal yang berada di tengah pemukiman warga yang berada di Kampung Pungeblang, Cut, dan kapal nelayan di atap rumah yang terletak di Pulau Kuto, Banda Aceh. Bangunan-bangunan tersebut tetap menjadi situs ziarah bagi warga Aceh dan menjadi tempat wisata bagi para pengunjung. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi adalah museum yang terletak di Desa Harjo Binangun, Pakem, yang merupakan tempat peringatan tragedi meletusnya Gunung Merapi. Museum ini sebagai destinasi wisata bencana memberikan pengetahuan, pemahaman kepada publik mengenai bencana alam dan menjadi literasi bencana melalui media museum. Kemudian yang kelima adalah Museum Sisa Hartaku di Yogyakarta. Museum Sisa Hartaku merupakan salah satu dark tourism terpopuler di Yogyakarta. Museum ini dibangun untuk memperingati dahsyatnya bencana letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Pada museum ini terpajang harta benda milik warga yang tersisa dari pasca letusan Gunung Merapi. Kemudian yang keenam adalah Pulau Galang di Batam. Pulau Galang ini terhubung langsung dengan Pulau Batam sebagai pulau utama melalui jembatan Barelang. Tempat ini dibangun saat terjadi Perang Vietnam di tahun 1975 sebagai tempat untuk menampung sekitar 250.000 orang pencari suaka dari Vietnam di tahun 1979 sampai 1996. Baik, selanjutnya yang ketujuh, salah satu contoh dark tourism yaitu Museum Tsunami Aceh yang dirancang sebagai monumen simbolis untuk mengenang bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh. Jadi ketika memasuki Museum Tsunami Aceh, kita akan memasuki sebuah lorong sempit dan gelap yang di kiri kanan dinding tersebut terdapat air yang tinggi. Tujuannya untuk menciptakan kembali suasana dan kepanikan saat tsunami. Selain itu, di dalamnya juga terdapat sebuah ruang berbentuk terowongan yang panjang. Ruang ini untuk memperingati para korban yang nama-namanya dicantumkan di dinding tersebut.
Gimana Mas Rusli? Sudah? Teman-teman kelompok Dark Tourism? Ya, Pak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan mungkin ada yang beberapa terkendala begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cynthia dan teman-teman lain dari kelompok Dark Tourism. Kita ke kelompok terakhir, yaitu dari Virtual Reality Tourism. Silakan langsung presentasi. Baik, selamat siang Mas Reki dan teman-teman semuanya. Di sini saya izin memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya dari kelompok Virtual Tourism. Di sini saya sendiri, Safira Cynthia, dibersamai dengan rekan saya ada Alia Sandi, Rosalina Sumbadra, Yini Priastuti, Fajar Kurniasari, Nisatika Nandina, Nabila Rahma, dan Aji Rahmat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait pengertian dari Virtual Tourism. Silakan Dini. Baik, untuk pengertian virtual tourism sendiri merupakan Mohon maaf teman-teman semua karena Dini terkendala sinyal. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari virtual tourism. Jadi virtual tourism di sini itu pemanfaatan platform digital untuk memajukan sektor pariwisata agar para turis dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik di suatu destinasi wisata dengan hanya berbekal gawai pintar dan jaringan internet dari rumah. Selain menawarkan keindahan dan keunikan dari setiap destinasi wisata secara virtual, kita juga bisa belajar tentang destinasi yang dikunjungi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh dari virtual tourism. Nah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini telah bekerja sama dengan travel.co dengan mengadakan 2 virtual tour, yaitu Travel Virtual Heritage serta Travel Live Virtual Indonesia. Nah, melalui laman yang telah disajikan, kita sebagai turisme nanti bisa melakukan jalan-jalan virtual, di mana nanti kita bisa melihat langsung Indonesia lebih nyata dengan adanya fitur video dan foto 360 derajat. Kita dapat memilih dan langsung berkeliling berbagai destinasi wisata yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, mulai dari Banyuwangi, Bali, Jakarta, Yogyakarta, Wakatobi, Gunung Bromo, Raja Ampat, dan masih banyak lagi. Itu ada contoh fotonya, bisa dilihat, teman-teman. Mungkin bisa lanjut, Mbak. Halo. Ini contoh selanjutnya ya dari pariwisata digital. Yaitu ini yang lagi baru hype sekarang akhir-akhir ini karena pandemi. Ini ada konser virtual. Salah satunya ini diselenggarakan oleh Hima Administrasi Publik UNY. Itu tahun lalu itu kalau nggak salah ya, itu ada konser online yang biasanya konser online itu dulunya itu mengundang banyak penonton, pakai tiket, pakai
lokasi, pakai panggung dan lain sebagainya sekarang sudah bisa dilihat lewat HP, bahkan gratis. Nah, terkadang juga malah merugikan penyelenggaranya karena gratis. Ya, mungkin itu teman-teman salah satu contohnya. Oh ya, ini juga ada contoh konser virtual. Selain itu masih banyak lagi sih, ada Kala Suara, ada Prambanan Jazz dulu yang dibuat secara virtual juga, begitu. Next. Kemudian kelebihan dari adanya virtual tourism ini diantaranya adalah dikemas dengan cara yang berbeda. Tentunya virtual tour menjadi kesempatan bagi kita mengenal desa wisata di seluruh penjuru Indonesia dan mengetahui keunikannya masing-masing. Bahkan mungkin destinasi yang belum sempat terpikirkan untuk dikunjungi dapat dilihat melalui virtual tourism ini. Kemudian yang kedua, menawarkan pengalaman yang tanpa mengambil risiko dan rusak sebuah destinasi wisata dan memungkinkan seluruh wisatawan bisa melihat daya tarik wisata dengan kapasitas daerah tujuan wisata yang sedikit. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu dapat menghemat biaya. Bagi wisatawan, dapat mengeluarkan biaya yang lebih rendah untuk menikmati virtual tourism ini daripada datang langsung ke lokasi, karena biaya pengeluaran yang dibutuhkan itu kurang lebih hanya untuk membeli tiket virtual tour. Yang keempat, ada teknologi VR atau virtual reality yang memberi kesempatan bagi traveler untuk memiliki pengalaman secara lebih real ke tempat-tempat atau destinasi yang sulit untuk dijangkau. Next, untuk kekurangan akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelemahan. Nah, karena virtual pariwisata ini dilakukan secara virtual, terdapat beberapa kekurangan seperti mengurangi pendapatan UMKM di sekitar objek wisata yang biasanya turis berdatangan secara langsung, kini mulai secara online dan di mana pengelola travel mengalami kekurangan pendapatan. Terlebih jika pelaksanaannya digratiskan. Kemudian ada membatasi interaksi sosial secara langsung dengan penduduk lokal. Terlebih sekarang di saat pandemi COVID-19 ini, virtual tourism ini sangat digalakkan karena juga bisa memutus penyebaran rantai COVID-19. Seperti itu. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah kekurangan dari virtual tourism adalah membatasi interaksi sosial secara langsung dengan penduduk lokal. Selanjutnya yaitu sepinya peminat wisata virtual karena kemungkinan sasarannya hanya kalangan tertentu dan tidak berdampak secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar objek wisata. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok Virtual Reality Tourism dan juga teman-teman kelompok lainnya. Kita masih punya waktu sisa 2 menit. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman semua? Saya, Pak, izin bertanya. Mbak Namira, Mbak Namira. Tapi ini terkait dengan materi kelompok saya sendiri, gimana, Pak? Oh, boleh, nggak apa-apa. Dari nunjukin ini loh, kalau pemerintah tuh apa ini kurang bertindak dalam mengatasi hal tersebut gitu loh, Pak. Nah, tindakan dari pemerintah sendiri itu pada pemerintah di tulisannya itu mengendaki ketertiban dan kebersihan kota. Selama tourism itu menjadi sebagai salah satu datangnya kan kayak bisa disebut pemerintah tuh kurang. Halo, Mbak Namira. Ini sih Pak intinya
apa sih Pak tindakan pemerintah itu terhadap slum tourism, padahal itu merupakan salah satu bentuk kurangnya perhatian pemerintah terhadap penduduk lokal di slum tourism tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Namira atas pertanyaannya berkaitan dengan sebenarnya tindakan seperti apa yang bisa diambil pemerintah berkaitan dengan slum tourism. Kalau diamati kan sebenarnya slum tourism itu atau poverty tourism itu salah satu bentuk nyata kegagalan pemerintah gitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi yang ditanyakan oleh Mbak Namira, ini dari Mas Niko Andreas ingin menanggapi terkait apa, Mas? Saya mau menanggapi terkait topik yang seks tourism, Pak. Oh, yang seks tourism. Oh, yes. Boleh, Pak? Boleh. Tapi sebentar, saya jawab yang Mbak Namira dulu ya, sebentar ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Mbak Namira. Jadi memang berbicara soal poverty tourism atau slum tourism itu memang dilematis, teman-teman semua. Pertama, jadi ada dua kubu mengatakan ada yang mendukung poverty tourism, kemudian ada juga yang menolak sangat gitulah bahwa poverty tourism itu menyalahi kodrat manusia begitu. Bagi mereka yang mendukung biasanya berasumsi bahwa kehadiran atau kemudian pelaksanaan poverty tourism ini diharapkan ya tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman mampu mendatangkan aktivitas atau kemudian mampu meningkatkan aktivitas ekonomi gitu di sekitar situs-situs pariwisata tersebut gitu. Jadi dengan adanya poverty tourism maka harapannya para wisatawan datang kemudian melakukan interaksi ekonomi dan di sana masyarakat kemudian mendapatkan benefit dalam bentuk ekonomi. Tapi yang kemudian terlupakan adalah bahwa ada semacam upaya bagi negara-negara atau bagi kelompok-kelompok gitu ya, kita melihat kelompok, bagi beberapa kelompok-kelompok yang kemudian mereka justru mempertahankan kemiskinan tersebut atau justru mempertahankan kondisi-kondisi yang tidak lazim di tempat pariwisata tersebut, di slum tourism tersebut. Alasan mereka adalah kenapa mereka mempertahankan kondisi masyarakat tetap miskin, kemudian kondisi daerah yang tetap kumuh agar pariwisata tersebut tetap terus berkembang dan wisatawan terus hadir begitu. Nah, itu adalah dampak negatif yang kemudian muncul gitu. Nah, menanggapi sebenarnya tindakan apa yang bisa direspon oleh pemerintah sebagaimana sudah dijelaskan oleh teman-teman semua tadi bahwa di Indonesia sendiri poverty tourism atau slum tourism itu adalah hal yang dilarang begitu ya bahasa kasarnya. Sama seperti sex tourism. Jadi sudah banyak aturan-aturan pemerintah atau kemudian kebijakan-kebijakan dari sisi penyelenggaraan publik gitu yang mengatur bahwa sebisa mungkin pemerintah dan juga para pelaku-pelaku pariwisata itu tidak menyelenggarakan atau mengimplementasikan yang namanya poverty tourism, terlebih lagi yang sex tourism tadi. Karena dari satu sisi itu menyalahi atau kemudian berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara umum, karena itu kita mempertahankan kemiskinan gitu ya, dan juga menyalahi nilai-nilai masyarakat yang ada di daerah tersebut atau di sekitar pariwisata tersebut begitu. Nah, akan tetapi realitasnya adalah sangat sulit Mbak Namira, bahwa sangat sulit bagi pemerintah untuk mengontrol bagaimana perkembangan pariwisata di level terendah, di level-level terendah dalam hal ini di pelaku pariwisata gitu. Bahwa mau segencar apapun atau kemudian sebaik apapun proses mendesain kebijakan publik berkaitan dengan poverty tourism atau kemudian sex tourism itu yang dimana kedua aspek tersebut dilarang, bahwa realitasnya mau tidak mau pemerintah bahasa kasarnya itu secara tutup mata bahwa secara tidak langsung dengan penyelenggaraan aktivitas pariwisata tersebut mampu mendongkrak kondisi ekonomi masyarakat setempat gitu.
Jadi di satu sisi di depan pemerintah mengatakan bahwa hal tersebut dilarang atau kemudian ditolak karena berseberangan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Tapi di sisi lain bahwa pemerintah tidak punya pilihan lain, pemerintah tidak punya choice, tidak punya alternatif choice. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kondisi masyarakat gitu, terutama kondisi masyarakat yang dia kebetulan mengimplementasikan poverty tourism gitu. Jadi itu sangat dilematis Mbak Namira gitu. Jadi akan sangat sulit bagi pemerintah untuk kemudian benar-benar menutup, mengontrol secara utuh gitu ya, secara ketat berkaitan dengan penyelenggaraan poverty tourism dan juga sex tourism. Karena apa? Karena terkadang realitasnya di lapangan masyarakat tidak punya pilihan lain juga gitu. Mereka tidak punya alternatif ataupun tidak punya pilihan lain, dan menyelenggarakan poverty tourism itu adalah salah satu teknik untuk bertahan hidup. Gitu. Terima kasih Mbak Namira. Kemudian kita ke tanggapan dari Mas Niko Andreas. Monggo Mas Niko Andreas. Ya, halo. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya mau menanggapi terkait sex tourism, dampak-dampak negatifnya yang dijelasin oleh teman-teman sebelumnya. Nah, jadi kalau menurut saya itu dampak-dampak negatif itu sebenarnya bisa diatasin kalau adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah. Karena kalau pemerintah itu memberikan legitimasi terhadap kegiatan prostitusi, itu secara nggak langsung juga turut berkontribusi untuk menekan laju penyebaran penyakit menular seksual. Mungkin juga sebagian besar dari kita berpendapat kalau penyebaran penyakit menular seksual itu bisa ditekan dengan cara adanya sosialisasi ataupun peningkatan fasilitas kesehatan. Tetapi kalau saya lihat sendiri di lapangan bahwa tindakan tersebut itu nggak efektif, karena sampai hari ini pun banyak masyarakat kita itu yang masih awam terhadap wawasan mengenai seks. Pun untuk membicarakannya sendiri itu dalam lingkup yang terkecil gitu, misalnya seperti di lingkup keluarga, itu juga masih tabu. Nah, melihat kayak gini kan itu menimbulkan pertanyaan gitu, gimana caranya pemerintah itu mau mengatasi hal seperti ini, tetapi pembahasan mengenai seks itu masih tabu gitu di masyarakat. Nah, hal-hal inilah yang menurut saya kemudian memberikan konsekuensi terhadap kegiatan prostitusi, di mana tempat prostitusi itu menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Mungkin kalau diberikan legalitas terhadap wisata seks gitu, ini bisa mengurangi adanya dampak negatif seperti mengurangi penyebaran penyakit seksual dan juga mengurangi tindakan kriminal seperti perdagangan manusia dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andreas. Tadi informasi yang sangat menarik gitu, bahwa benar ketika pemerintah itu, ini berkaitan seks tourism ya, ketika pemerintah melegalkan aktivitas prostitusi dengan menyediakan tempat gitu secara sederhananya, bukan berarti pemerintah lepas tangan sebenarnya. Nah, aktivitas melegalkan itu oleh pemerintah dipandang sebagai pilihan terakhir gitu lah, pilihan terakhir yang dari berbagai macam pilihan terburuk gitu. Kemudian lokalisasi itu adalah pilihan terakhir yang dirasa paling safe, paling aman. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Niko tadi, bahwa dengan melokalisasi, dengan memusatkan aktivitas-aktivitas seks tourism atau kemudian pelayanan-layanan seksual begitu, harapannya pemerintah tetap dapat mengontrol berbagai macam hal, termasuk tadi soal penyebaran penyakit menular dan juga perdagangan manusia. Dan yang menarik teman-teman semua itu, jadi kalau di Pasar Kembang itu setahu saya kan ada Jalan Sosrowijayan. Pemerintah kemudian dia melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, sebuah NGO juga, di mana mereka setiap bulannya rutin melakukan
selain melakukan edukasi atau kemudian sosialisasi terkait dengan penyadaran bahwa masih banyak sekali aktivitas ekonomi lain yang bisa dilakukan selain menjual diri gitu ya, bahasa sederhana ya, selain menjadi perempuan pekerja seks, pemerintah dan juga PKBI kemudian mereka membantu para perempuan pekerja seks ini dengan menyediakan pemberian kondom secara gratis begitu. Jadi maksud saya adalah ketika para perempuan pekerja seks dirasa tidak mampu untuk tidak mampu untuk membeli alat pengaman sebagai salah satu alat untuk memotong rantai penyakit menular tersebut, maka pemerintah dengan LSM PKBI selain memberikan sosialisasi, dia kemudian juga memberikan bantuan alat pengaman yang diberikan cuma-cuma kepada para perempuan pekerja seks. Nah, selain itu pemerintah dan juga PKBI mereka secara rutin melakukan kontrol dengan melakukan cek kesehatan begitu, cek kesehatan gratis apakah mereka sudah masih aman gitu, dalam artian apakah belum tertular HIV/AIDS atau kemudian sudah tertular HIV/AIDS, dengan harapan ketika dilakukan kontrol atau kemudian treatment gitu, dicek ternyata mungkin ada 1-2 orang yang dia sudah terinfeksi HIV/AIDS, harapannya bisa diambil tindakan yang lebih cepat gitulah, penanganan yang lebih cepat. Mungkin bisa dengan menarik individu tersebut keluar, kemudian dilakukan rehabilitasi, kemudian diberikan penanganan, harapannya agar sembuh gitu. Nah, selama proses rehabilitasi tentu nanti pemerintah dengan berbagai pihak-pihak lain akan melakukan intervensi bentuk lain, mulai dari penyadaran dan juga mungkin pemberian soft skill. Jadi untuk mempersiapkan diri ketika nanti dia tidak bisa kembali menjadi perempuan pekerja seks ya, tapi setidaknya dia siap dengan kondisinya dan memiliki alternatif pekerjaan lain gitu loh. Baik, terima kasih Mas Niko Andreas dan teman-teman lain semuanya. Saya rasa cukup